Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum Bu Devi, apa kabar? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu kok terlihat tidak bersemangat seperti biasanya. Mohon maaf sebelumnya Bu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu? Ya, itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Pak. Namun saya bingung, Pak, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Bagus. Insya Allah tidak Bu, tidak mengganggu. Jangan sungkan dengan saya. Alhamdulillah, makasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, apa itu Pak? Saya itu belakangan ini merasa tidak nyaman dan nggak bisa tenang Pak, sebab ada sedikit masalah yang mengganjal dalam diri saya ini Pak. Jadi apa ya? Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa yang ingin Ibu capai melalui perbincangan kita di hari ini Bu? Saya berharap dan bisa mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya dengan Pak Bagus hari ini. Gitu Bu ya. Kira-kira ya Bu ya, masih ada yang lain yang ingin Ibu peroleh dari percakapan hari ini Bu ya? Apa ya Pak ya? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya Pak hari ini Pak. Oh begitu Bu ya, baiklah. Baik Bu, semoga kita bisa mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi hari ini. Jadi apa ya Bu? Apa jenis permasalahan yang saat ini Ibu sedang hadapi? Mohon maaf loh ya, kalau boleh Ibu ceritakan. Begini Pak Bagus, kemarin saya kan ada tugas di CGP modul 2.2. Itu kan pada waktu bulan Agustus ini banyak kegiatan sekali, banyak kegiatan saya di sekolah, yaitu ada pembuatan Taman Buga. Itu kan tugas saya menjadi ketua panitia pembuatan Taman Buga. Kemudian ada kegiatan Agustusan yang sangat padat. Ya, saya pernah di situ di LMS itu mengerjakannya keteteran, Pak. Jadi agak-agak terlambat gitu, Pak. Sehingga kayaknya saya merasa berat sekali karena saking banyaknya tugas ini, Pak. Iya. Oh gitu ya Bu. Ternyata kompleks juga dan banyak kendala juga Bu ya. Mengenai kendala itu loh Bu ya. Kemudian jika kita menilai dari skala 1 hingga 10, sejauh manakah Bu dari Ibu Devi sendiri merasa sudah mencapai tujuan dan dalam manajemen pengaturan waktu panjenengan tadi Bu? Kalau saya ukur Pak, posisi saya ini dari 1 sampai 10 itu
kira-kira saya berada pada posisi 7, Pak. Hmm, Soalnya saya masih ada hal-hal yang, saya kerjakan itu telah melewati batas waktunya. Jadi kayaknya, masih ada hal yang kurang lah, Pak. oh masih pengen perlu belajar terus ya Bu ya? Iya. Ya berarti kalau gitu Ibu ini juga berarti mau belajar terus dan belajar. Selanjutnya Bu ya, apa kekuatan utama yang Ibu Devi miliki dapat membantu Ibu mencapai tujuan manajemen waktu tugas dan pengembangan diri Bu? Maksudnya itu tugas di sekolah yang begitu kompleks banyaknya dengan pengembangan diri berupa mengikuti CGP ini, kekuatan utama Ibu sendiri itu apa yang Ibu miliki coba? Eee, Kekuatan yang saya miliki itu, Pak, itu adalah dari sampai saat ini saya berusaha untuk mendisiplinkan diri saya dalam segala kegiatan, itu aktif dalam segala kegiatan atau tidak meninggalkan tugas-tugas saya. Dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat tentunya, ada beberapa tim untuk mengerjakan, taman toga tersebut dan juga ada, panitia-panitia dalam mengerjakan kegiatan Agustusan ini, Pak. Gitu ya Bu ya. Dalam situasi ini Bu ya, apa peluang atau kemungkinan yang Ibu Devi lihat bisa Ibu ambil untuk lebih berhasil dalam mengelola waktu Ibu? Kalau peluang itu, Pak, yang saya punya itu adalah, kolaborasi tim yang baik dari teman sejawat khususnya dan juga, kepala sekolah juga sangat mendukung, "Ayo ayo ayo selesaikan tugasnya," demikian, Pak. Dan tentunya kalau pulang ke rumah itu bersama keluarga, pikiran yang Iya. Ya. Berarti selain time management, time work dengan teman-teman di sekolah dan juga refreshing dengan bertemu anak, suami dan anak gitu Bu ya? Iya. Nah, gitu. Lalu apakah muncul hambatan atau gangguan ya yang bisa menghalangi Ibu Devi dalam meraih tujuan manajemen waktu Ibu tadi lah? Kalau hambatan itu karena pada bulan Agustus ini sangat padat sekali kegiatannya, Pak. Jadi kayak kejar-kejaran kegiatan, seperti tidak ada selah untuk mengerjakan hal-hal yang lain atau misalkan mengerjakan LMS pada kegiatan CGP ini. Itu gangguan-gangguannya kayak terlalu padat kegiatan, sangat padat sekali. Satu belum selesai dibenturkan yang lain, dibenturkan yang tugas ya seperti itulah Bu ya. Oke, Pak. Ya kita harus siap lah. Jadi sedikit kompleks juga Bu ya yang jenengan hadapi ini. Saya juga ikut mendengarnya itu juga ikut merasa agak pusing juga ini kompleks. Gini Bu, tapi bagaimanakah Bu dari Bu Devi sendiri merencanakan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut Bu? Untuk mengatasi hal tersebut, saya berencana saya akan Pak ya, saya itu berusaha untuk menyusun kegiatan-kegiatan apa saja atau menjadwal kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Jadi saya susun, saya catat dengan baik sehingga nanti saya bisa mengerjakannya sesuai dengan catatan yang telah saya buat. Baik, saya aminkan Bu ya, semoga berhasil ya, saya aminkan selalu itu Bu. Karena kalau kita bisa mengerjakan tugas dengan berhasil itu ada muncul kepuasan tersendiri dalam diri kita Bu ya. Ya gitu. Jadi selanjutnya Bu ya, kira-kira apa rencana konkret yang telah Bu Devi susun untuk mencapai tujuan dan manajemen waktu mengajar jenengan di sekolah dan pengembangan diri berupa pendidikan di CGP ini Bu? Rencana konkret saya tentunya saya membuat seperti blog atau blog kegiatan seperti itu, Pak. Jadi saya susun kegiatan-kegiatan itu nanti mana kegiatan yang paling pokok itu saya kerjakan terlebih dahulu. Oke Bu, iya. Memang sebuah rencana
yang sangat bagus yang telah Ibu buat itu tadi ya. Jadi semoga dapat berjalan dengan baik ya Bu. Lalu Bu ya, kira-kira adakah prioritas khusus yang Bu Devi ambil atau yang Bu Devi tentukan dalam rencana tersebut Bu? Prioritas khususnya itu Bu. Kalau prioritas saya itu Pak, pastinya saya itu akan mengerjakan tugas di sekolah saya terlebih dahulu Pak. Oke, Karena sip. itu adalah tugas utama saya sebagai pendidik gitu kan Pak. Oke, Itu oke, oke. prioritas saya tentunya saya utamakan di tugas di sekolah Pak. Karena menurut saya tugas CGP itu adalah pengembangan kompetensi saya sendiri. Gitu Bu ya, siap, Oke. siap. Wah, bisa jadi panutan saya ini Bu. Aduh, bangga banget Bu sama jenengan. Terus kemudian Bu ya, bagaimana Bu Devi berencana untuk menerapkan strategi-strategi yang mendukung tujuan tersebut Bu? Untuk mendukung itu Pak, untuk mendukung prioritas saya tentunya harus membuat jadwal ini Pak. Harus membuat jadwal kegiatan yang Iya. terdekat yang nanti akan saya kerjakan itu yang mana. Jadi saya akan membuat jadwal, saya akan menyusun jadwalnya nanti biar saya bisa melaksanakannya dengan sempurna istilahnya. Oh ya, dengan istilahnya dengan kepuasan lah Bu ya. Mungkin kalau kita bilang kata sempurna itu kayaknya masih belum berani Bu ya. Karena keberhasilan itu bisa dilihat dari kepuasan panjenengan dan kepuasan dari murid-murid kita. Seperti itu Bu ya. Gini Bu ya, kelihatannya sangat luar biasa yang Ibu utarakan tadi ya. Bisa untuk panutan saya sendiri karena saya sendiri juga merasa kurang gitu loh Bu ya. Kemudian Bu ya, langkah penyelesaian yang Bu Devi ambil itu menurut saya itu sudah sangat-sangat bagus Bu. Saya setuju dengan ide itu tadi. Time management, teamwork dengan teman-teman kerja. Terus kalau ke rumah ketemu suami sama anak ya, itu menjadi refresh untuk kita. Gini Bu, selanjutnya berapa jangka waktu yang Ibu perkirakan untuk mencapai hasil yang diinginkan Ibu tadi? Jangka waktunya Bu. Kalau jangka waktu yang saya perkirakan itu Pak, kalau pembuatan jadwal, saya kira hari atau 1 hari juga bisa Pak selesai Pak. Karena kan ini sudah mepet. Jadi ini pada waktu bulan Agustus ini memang benar-benar mepet. Bulan depan sudah bulan Agustus kan seperti itu Pak. Mungkin 1 hari nanti saya revisi lagi jadwalnya, saya lihat lagi mungkin 1 mingguan. Insya Allah sudah siap. Hebat Bu, hebat. Berarti kejar tayang gitu Bu ya. Kejar tayang. Saya selalu akan mendukung panjenengan Bu. Baik Bu, kemudian bagaimana Bu Devi akan mengukur keberhasilan tadi dari rencana aksi yang Ibu terapkan, yang Ibu tetapkan tadi loh. Bagaimana cara mengukur keberhasilannya tadi? Cara mengukur keberhasilannya ketika saya itu bisa mengerjakan tugas saya baik di CGP ataupun di tugas saya sebagai panitia Agustusan dan pembuatan taman ini Pak. Semuanya dari jadwal yang telah saya susun itu bisa terselenggara dengan baik lah Pak. Iya, gitu berarti rundown-nya itu jelas gitu tuh ya. Jadi jadwal-jadwalnya harus jelas itu ya, sungguh luar biasa. Dan di luar dugaan saya itu kalau jenengan itu bisa menyusun seperti itu terlebih dahulu. Kemudian seandainya kendala ataupun gangguan ya Bu, terjadi kendala atau gangguan. Misalnya ini semisal ada kendala ataupun gangguan ya. Bagaimana Bu Devi berencana untuk mengantisipasi dan mengatasi gangguan atau kendala serta tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan rencana Ibu tadi? Untuk mengatasi kendalanya Pak atau gangguannya mungkin saya itu harus punya teamwork yang baik mungkin Pak. Saya itu harus punya teamwork yang baik. Jadi teman sejawat saya yang betul-betul bisa diajak kerjasama atau mengganti ketika nanti saya ada deadline lain, kerjaan lain lah. Tim ini nanti bisa memposisikan sebagai
sebagai apa ya, teamwork yang solid, Pak. Jadi kendalanya harus Oh, membuat gitu. teamwork yang solid. Jadi kayak membutuhkan apa itu teman sejauh sebagai supervisor panjenengan gitu ya Bu ya. Paling Iya, tidak seperti itu. Jadi nanti jenengan ada kurangnya bisa memberikan masukan, terus jenengan ada lebihnya bisa menjadi apa itu namanya motivasi panjenengan untuk kedepannya. Seperti itu Bu ya kira-kira. iya. Gitu ya. Ya alhamdulillah Bu ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Devi sudah dapat menentukan langkah dan penyelesaian. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, Iya. bagaimana tingkat komitmen Bu Devi sendiri terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan dalam manajemen waktu mengajar di sekolah dan kegiatan pengembang diri berupa CGP yang Ibu laksanakan ini? Komitmen saya kan tadi kan sudah membuat strategi, yaitu membuat jadwal atau membuat rencana kegiatan. Jadi komitmen saya harus benar-benar bisa melaksanakannya setiap jadwal tersebut dengan baik, Pak, sesuai yang telah saya rencanakan. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Lalu selanjutnya, siapa atau apa yang dapat berperan dalam membantu Ibu Devi menjaga komitmen tersebut Bu? Yang dapat berperan tentunya teamwork saya, Pak, yaitu rekan sejawat saya itu betul-betul harus menjadi tim yang betul-betul solid. Jadi saya harus memilih teman yang betul-betul bisa diandalkan. Yang bisa bersinergi dengan jenengan gitu Bu ya. Iya. Ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan terlaksanakan ya Bu. Dan bagaimana Bu Devi merencanakan untuk melaksanakan tindak lanjut dari pembicaraan ini untuk memastikan rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu? Tindak lanjut saya yaitu saya ini harus betul-betul bisa berkomitmen penuh, Pak. Misalkan jadwal tanggal 19. Jadi betul-betul nanti saya laksanakan tanggal 19. Ketika sudah saya laksanakan, pekerjaan tadi sudah betul-betul bagus atau tidak, atau baik atau tidak setelah saya laksanakan. Jadi seperti itu. Ya, semoga terlaksana Bu ya. Amin. Saya doakan semoga bisa terlaksana ya. Gini Bu, yang terakhir Bu ya. Bagaimana Bu Devi berencana untuk memonitor, bagaimana cara Ibu untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan rencana aksi yang Ibu buat tadi dalam mengelola waktu mengajar di sekolah dan kegiatan-kegiatan lain yang ditanggungjawabkan kepada Ibu, serta dengan kegiatan pendidikan CGP Ibu? Kalau memonitor dan mengevaluasi, Pak, kan saya sudah membuat jadwal-jadwalnya tadi. Jadi setiap jadwal yang telah saya laksanakan, saya kasih cetang demikian atau checklist gitu ya. Checklist, saya kasih tanda, oh ini telah terlaksana. Untuk mengevaluasinya kita bersama-sama tim mungkin Pak, mengevaluasi bagaimana kegiatan yang sudah kita lakukan ini sudah bagus atau belum. Kemudian kalau tentang CGP ini tentunya bersama teman-teman CGP, konsultasi bersama, bagaimana tugas ya, berkolaborasi dengan teman-teman CGP, bagaimana dengan tugas-tugas kita ini atau tugas saya khususnya, tolong dikoreksi Pak, Bu, seperti itu. Minta mengevaluasi teman-teman sesama CGP. Ya, semoga Bu ya, yang Ibu dapat itu nanti dapat lebih baik lagi untuk kedepannya. Maaf Bu ya, ini saya ada jadwal sama murid saya untuk latihan upacara untuk hari Senin ya Bu ya. Ini kita udah dulu ya Bu ya. Ya alhamdulillah
Semoga dengan kita saling berbincang ini dapat menemukan solusi dengan kendala yang Ibu alami. Ya Bu ya, semoga kita kedepannya menjadi guru yang lebih baik lagi. Gitu ya Bu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama Bu. Baca ya. Baik. Ya, Hasil refleksi saya ya. ya. Dari pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ini menurut saya boleh ya. Yang sudah berjalan baik adalah kemitraan antara coach dan coaches. Ya baca betul itu ya, coach sama coaches, sehingga coaches dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Itu menurut saya tadi loh ya, jangan secara leluasa menyampaikan semua. Terus yang pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach saya sendiri mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan ataupun kompetensi yang ada pada diri guru atau dari diri panjenengan Bu. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Menurut saya, agar tetap dalam keadaan presensi atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran-gambaran pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaches. Jadi tadi yang jenengan sampaikan juga sempat saya catat beberapa, saya catat. Menurut saya yang penting-penting sudah saya catat. Itu Bu. Terus yang pertanyaan terakhir, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk meningkatkan, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang, terutama dalam diri saya juga Bu, seperti itu. Itu yang menurut saya Bu untuk refleksi diri pada saat pelaksanaan coaching ini tadi. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Alhamdulillah Bu, ya Alhamdulillah Bu. Pak, bagaimana kabar Bu jenengan? Alhamdulillah sehat Pak Bagus. Gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oke Pak, kira-kira ada apa nih Pak? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun gimana ya? Mau mengutarakan tambahan kepada siapa? Pada teman yang lain takutnya pada sibuk semua. Terus kira-kira Bu ya, mohon maaf loh Bu ya nih, itu apakah ada waktu untuk saya sebentar saja? Saya ingin ngobrol sedikit dengan Ibu. Seandainya Ibu kalau sibuk ya mohon maaf, nggak apa-apa Bu. Oke Pak, ya Alhamdulillah Pak, saat ini saya jam kosong Pak, mungkin sampai jam 2 JP Pak, mungkin ini 2 JP saya kosong. Alhamdulillah Pak. Kira-kira ada apa nih Pak Bagus, kok kayaknya lesu gini? Aduh Bu, ya alhamdulillah kalau jenengan bisa bantu saya Bu. Aduh, jadi gini loh Bu, beberapa hari ini belakangan ini loh Bu ya, saya itu merasa nggak nyaman, nggak tenang kepikiran saya itu Bu kalau untuk sekolah, dan sampai kebawa ke rumah Bu ini. Gimana ya? Berarti kalau saya simpulkan dari awal ini Pak Bagus ini agak pusing gitu ya, dan sesuatu ini. Nah, dalam pertemuan kita sekarang ini mungkin kalau membahas tujuan,
tujuan kita kali ini kira-kira apa rencana pertemuan kita kali ini Pak Bagus? Ini saya berharap itu akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan atau keluh kesah saya hari ini kepada panjenengan. Minimal saya bisa tenang, terus nggak kepikiran dan biar nggak mengganggu murid-murid saya tuh. Jujur, saya mengajar tuh nggak nyaman. Hmm, Mengajar tidak nyaman atau tidak tenang, kemudian ketika mengajar tidak tenang atau tidak nyaman, apa definisi atau tujuan akhir yang diketahui Pak Bagus dalam pertemuan kita kali ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Solusi, Ya, kemudian di situ Pak Bagus untuk mendapatkan solusi di situ, kira-kira dalam pertemuan kita kali ini, ukuran keberhasilan pertemuan ini yang Pak Bagus inginkan kira-kira seperti apa ya Pak G? jadi intinya nanti di hasil akhirnya tuh saya bisa mengajar dengan tenang tanpa ada gangguan permasalahan dalam pikiran saya. Seperti itu aja, Bu. Bisa Pak Bagus ceritakan kira-kira yang membuat tidak tenang atau gundah ini apa ya? Ibu ingat ya, beberapa hari itu ada pengawas datang ke sekolah ya? Hmm, Iya mungkin kan? Ya, ya. ingat kan? Nah, pada saat pengawas datang itu kan melakukan supervisi ke kelas saya, Bu. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Jujur, jadi ke bawah pikiran saya, Bu. Hmm, kemudian kenapa ya kira-kira Pak Bagus ini mendapat teguran ya? Iya, Bu. Kalau menurut saya, Bu ya, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius itu. Benar pengawas tuh mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi pengawas mengkritik pembelajaran yang Pak Bagus lakukan ketika ada supervisi seperti itu ya Pak Andi. Iya. Kalau ada yang mengkritik berarti ada yang tidak sreg di hati pengawas ini kira-kira. Iya, begitu. Kita coba identifikasi bersama-sama ya Pak Bagus nih kira-kira Iya. kesempatan apa yang Pak Bagus miliki agar bisa mendapatkan nilai positif dari pengawas. Sejujurnya, Bu, penyampaian beliau selama ini ketika saya dikritik itu sebenarnya itu mengenai saya itu tidak memakai buku teks dalam mengajar itu. Padahal pada saat saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya, maupun dari internet juga. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan, Bu, dengan jawaban saya itu tadi, Bu. Berarti ada rasa ketidakpuasan di dalam supervisi pengawas ini ya Pak Bagus ya. Iya. Mungkin karena buku teksnya tadi tidak sesuai. Iya. Dari permasalahan tersebut menurut Pak Bagus jika kita ukur skalanya dari 1 sampai 10 kira-kira posisi Pak Bagus ini ada di posisi berapa nggih Pak G agar mencapai tujuan yang mendapatkan perhatian yang bagus ketika supervisi? Mungkin yang menurut saya, Bu ya, mungkin menurut saya sendiri itu yang saya rasakan tuh saya di posisi angka 7. Kalau dibilang kurang sih tidak, karena kan saya mencari referensi terus. Tapi kalau dibilang 10 kan saya juga kena kritikan. Jadi saya menganggap posisinya di angka 7 karena saya masih ingin belajar terus belajar, Bu. Karena gimana ya, saya menggunakan berbagai macam sumber buku dari perpustakaan, dari buku-buku lain ataupun baik online maupun yang enggak online, terus menanyakan video-video pembelajaran interaktif dan yang menyenangkan untuk murid.
Ya bagi saya kan kalau bilang 10 ternyata masih ada kekurangan dari supervisi dari pengawas yang dilakukan tadi. Berarti saya menganggap posisinya di angka 7, seperti itu tuh. Bagus tuh Pak, bagus di posisi angka 7, berarti Iya, kan sudah lebih dari separuh gitu Pak, nggih. Jadi iya, permasalahannya mungkin, masih bisa Pak Bagus perbaiki kan seperti itu. Lah dari betul. angka posisi 7 ini Pak Bagus kira-kira kekuatan apa yang Pak Bagus, eee, miliki untuk mencapai tujuan, yaitu diberikan penilaian supervisi yang baik dari pengawas? Mungkin kekuatan saya tuh, ya itu ya Bu, tadi kan saya menggunakan sumber lain ya, mungkin karena anggapan saya itu pembelajaran yang menyenangkan tuh bersumber dari kegiatan yang lain. Jadi kekuatan mungkin bagi saya kekuatannya itu saya sering otak-atik video, sering cari-cari referensi-referensi baik dari dunia maya maupun tulisan. Jadi maksudnya membuat jadi bisa membuat pembelajaran yang memotivasi murid. Tapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Jadi kekuatan saya mungkin eh, sering-sering mencari referensi, begitu Bu kekuatan saya itu. Oke, berarti kekuatan Pak Bagus itu sering-sering mencari referensi, Mm-mm. kemudian, mungkin bisa mencari-cari hal-hal, yang bisa untuk memperbaiki supervisi tersebut kan, gitu nggih Ya Pak nggih, begitu begitu ya untuk Bu. untuk Untuk mendapatkan pembelajaran. nggih, pembelajaran ketika nanti ada supervisi bisa lebih diperbaiki lagi. Kemudian, kalau terkait dengan peluang ini Pak nggih, atau peluang Mm-mm. atau kemungkinan yang harus peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Bagus ambil dari kejadian ini agar Pak Bagus nantinya bisa mendapatkan, penilaian atau penilaian baik dari pengawas ketika supervisi? Mm-mm. Mm-mm. Nah, berarti di sini tuh saya berpikir gini Bu ya. Ternyata pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar juga penting Bu. Selama ini menurut saya masih ada beberapa murid yang masih belajarnya masih kurang maksimal walaupun saya sudah berusaha pakai video, pakai ini. Ternyata pemanfaatan buku teks itu juga penting. Jadi untuk itu saya nanti akan berusaha membuat pembelajaran nyaman tapi tidak mengindahkan penggunaan buku teks pembelajaran sehingga murid-murid saya nanti dapat belajar dengan nyaman juga Bu. Jadi saya mengadakan semacam ini biar ke murid-murid saya itu nyaman dalam belajar. Mungkin kritikan tadi seperti itu Bu. Bagus sekali itu Pak Bagus, nanti membuat siswa merasa nyaman untuk belajar. Iya, Dengan video, selain buku teks kan banyak juga referensi yang bisa kita, iya, berikan kepada siswa, yaitu video ataupun dari internet mungkin nggih, ataupun dari apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Eee iya. Dari yang Pak Bagus miliki tersebut, jadi apa namanya, alternatif-alternatif tersebut, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Bagus untuk, membuat siswa menjadi pembelajarannya menjadi lebih nyaman? Hmm. Ya mungkin hambatan tuh ya. Kalau hambatan yang saya alami menurut saya tuh ya itu tadi kalau kalau saya mencari referensinya di luar buku teks tadi kan mungkin sinyal ataupun kuota itu karena kondisinya sekolah saya di desa. Terus sedangkan buku teks sendiri itu kan eh, buku teks di kelas saya itu agak kurang Bu. Ada yang hilang, ada yang kena rayap dan sebagainya. Itu mungkin kendala yang saya alami kalau mengenai buku teks seperti itu. Terus kalau mencari referensi kan saya harus menggunakan tenaga yang ekstra, begitu Bu. Oke. Dari hambatan-hambatan atau gangguan tadi, yaitu sinyal, buku teks yang hilang, Hmm, ataupun yang lainnya mungkin yang tadi Pak ya, Bagus sebutkan, eee Pak Bagus ini adakah solusi menurut Pak Bagus untuk menghadapi hambatan tersebut, Pak? ya. Mungkin kalau referensi lain, kalau mengenai sinyal kan saya harus 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 nyari ke daerah lain yang sinyalnya kuat.
Sedangkan mengenai buku teks tadi yang hilang dan juga kena rapat terayap itu ya Bu ya, saya harus berkoordinasi dengan pihak sekolah, terutama bendahara juga, terus bagian perpustakaan, terus kepala sekolah, jadi menyampaikan kekurangan-kekurangan bukunya tersebut sehingga nanti bisa dianggarkan untuk beli lagi. Kalau semua belum belum bisa, mungkin paling tidak nanti saya diberikan linknya untuk buku yang PDF itu sehingga bisa untuk dicetak langsung sendiri beberapa lembar untuk kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan modul ajar ataupun RPP. Mungkin itu yang akan saya ambil. Dari solusinya sangat bagus sekali ini Pak Bagus. Perlu dicontoh ini, saya di sekolah juga ini dengan solusi yang begitu banyak ini. Dari sekian banyak solusi nih Pak Bagus nih, apa ya rencananya Pak Bagus untuk mencapai keberhasilan Pak Bagus tersebut? Mungkin rencana yang saya lakukan, yang pertama itu memang koordinasi dulu dengan pihak sekolah dan mencatat buku-buku yang kurang. Mencatat buku-buku yang kurang itu kira-kira judulnya apa, kurangnya berapa, untuk muridnya itu berapa ya. Itu saya catat dulu, terus saya laporkan ke pihak sekolah, terus kemudian biar pihak sekolah menindaklanjuti bagaimana. Kalau seandainya proses untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut, mungkin saya nanti akan izin untuk mencetakkan beberapa lembar dalam bentuk model pembelajaran berkelompok. Jadi akan mencetak beberapa lembar sesuai dengan RPP hari itu, sehingga murid saya tidak merasa tertinggal dalam buku teksnya, dan juga saya tidak akan mengindahkan referensi lain seperti membuat video pembelajaran, terus membuat media pembelajaran semacam itu. Banyak sekali ini Pak Bagus rencananya ini. Perlu saya catat ini, sudah saya catat barusan ini Pak. Dari sekian banyak rencananya Pak Bagus ini semuanya sip semuanya ini. Dari yang Pak Bagus susun rencana tersebut, adakah skala prioritas? Bisakah Pak Bagus sedikit menjelaskan skala prioritas yang akan Pak Bagus lakukan? Oke. Untuk skala prioritas yang akan saya gunakan itu Bu ya, yaitu penggunaan media ataupun penggunaan bahan ajar itu saya prioritaskan pada tujuan pembelajaran yang akan saya capai kepada murid saya. Jadi saya kan seperti biasanya kita membuat tujuan pembelajaran dan sebagainya sesuai dengan kurikulum. Jadi saya prioritaskan pada tujuan pembelajaran di kelas saya, sehingga penggunaan media yang mana, penggunaan video pembelajaran yang mana, jadi itu bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang jadi prioritas saya. Seperti itu Bu. Dari skala prioritas yang Pak Bagus jelaskan barusan, sangat menginspirasi saya di situ. Kira-kira Pak, untuk mencapai skala prioritas ini yang paling utama, biar lebih bisa ke anak-anak itu pembelajarannya lebih menyenangkan, strategi apa yang akan Pak Bagus lakukan di sini? Strategi saya itu mungkin Bu, dari silabus yang ada itu langsung saya petakan dulu. Silabus yang ada saya petakan dulu, kemudian saya susun tujuan-tujuan pembelajarannya, baru nanti saya mengembangkan pada media dan sumber belajarnya. Jadi kemudian selain itu sumber belajarnya pun akan saya tata dulu, saya cek lagi adakah kekurangan atau tidak. Seandainya sumber belajar ada yang kurang, ya tadi saya siapkan dalam bentuk cetakan beberapa lembar dalam bentuk kelompok, sehingga nanti bisa berjalan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Seperti itu Bu. Bagus sekali Pak Bagus, ini strategi-strateginya, solusinya, dan semuanya ini Pak. Kira-kira untuk melaksanakan strategi Pak Bagus tersebut, Pak Bagus ini butuh jangka waktu berapa lama nih Pak untuk bisa terlaksana dengan bagus sesuai yang Pak Bagus inginkan? Kalau mengenai jangka waktu Bu, kalau dalam kelas saya mungkin dalam tempo
1 sampai dengan 3 hari itu bisa. Namun kalau sebagai sumber belajarnya seperti buku teks tadi yang kurang-kurang tadi, mungkin saya butuh waktu kurang lebih antara 1 sampai 2 minggu. Kan butuh koordinasi dengan pihak sekolah. Namun kalau secara cepatnya untuk di kelas, mungkin dalam tempo 1 sampai 3 hari. Itu sudah maksimal cukupnya Bu itu. Sudah lebih daripada cukup. Hingga saat 1 hari pun bisa selesai. Namun kita kan perlu mengevaluasi adakah yang kurang, perlu merefleksi adakah yang perlu diperbaiki. Nah, jadi mungkin kalau untuk di kelas 1 sampai 3 hari, tapi kalau untuk sumber belajar yang kurang, saya mungkin butuh waktu antara 1 sampai 2 minggu. Seperti itu, Ibu. Wah, hebat sekali Pak Bagus. Jadi Pak Bagus bisa membuat jangka waktu dipos-poskan sama Pak Bagus tadi ya, jangka waktunya nggih. Pak Bagus, dari jangka waktu itu bagaimana Pak Bagus akan mengukur keberhasilan dari rencana tersebut, Pak? Untuk mengukur keberhasilannya nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran itu berjalan lancar dan anak-anak merasa nyaman atau murid-murid saya merasa nyaman, senang dan suka dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan. Seperti itu Bu, mungkin yang bisa saya gunakan sebagai tolak ukur keberhasilan saya. Kemudian kan ada tolak ukur keberhasilan itu Pak yang Bapak rencanakan tadi. Bagaimana Bapak Pak Bagus ini pastinya ada gangguan-gangguan. Jadi untuk mengatasi gangguan ini bagaimana kira-kira Pak? Untuk menghadapi gangguan ataupun tantangan yang nantinya muncul di tengah jalan, mungkin saya sendiri harus bersiap mengenai materi ataupun materi tambahan, terutama itu terus harus mempersiapkan referensi lain dan harus mempersiapkan dulu dari rumah juga Bu. Jadi harus standby lah dalam diri saya sehingga memunculkan ide-ide baru yang mungkin ya pada saat pelaksanaan pembelajaran itu di luar dari RPP yang telah dilaksanakan. Karena itu mungkin di luar dari RPP itu dengan tujuan itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Pak Bagus sudah bisa mengatasi gangguan-gangguannya, sudah bisa mengatur waktunya, dan sudah bisa ada solusi-solusi yang Pak Bagus ceritakan tadi agar nantinya Pak Bagus tidak mendapatkan kritik lagi dari pengawas. Iya Bu, iya betul banget. Pengawas itu Pak. Kalau kita tidak dikritik, kita tidak akan bisa memperbaiki diri kan Pak? Betul banget. Oke, lanjut Bu. Oke. Kira-kira macet ya Pak? Nggak apa-apa, aman. Aman, alhamdulillah Pak. Tadi kan ada banyak penyelesaian Pak Bagus ya. Iya. Utarakan tadi apa ya komitmen yang Pak Bagus terhadap rencana-rencana tersebut? Mungkin komitmen saya itu satu, saya berusaha untuk mendisiplinkan diri itu. Satu, yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan mengatur manajemen waktu saya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Dan kemudian yang ketiga, teamwork dengan pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, bendahara sekolah maupun pihak perpustakaan. Jadi saya akan mengembangkan hal itu tadi, baik manajemen waktu, terus kemudian kedisiplinan diri saya, sehingga biar saya tidak malas-malasan dalam mengajar. Dan yang ketiga, teamwork, terutama mengenai bahan ajar yang kurang-kurang tadi. Seperti itu, Bu. Betul sekali. Ya alhamdulillah Pak Bagus,
Jadi Pak Bagus sudah punya komitmen-komitmen yang bagus tentunya ini nggih. Ya. Kita ini sudah menemukan masalah dari Iya. yang Pak Bagus tadi nggih. Semoga nanti Pak Bagus bisa mendapatkan refleksi yang bagus dari pengawas nggih Pak nggih. Iya, siap. Kita akan mendapatkan refleksi yang bagus, tentunya kita harus punya memberikan yang nilai-nilai yang bagus juga terhadap pengawas nantinya gitu. Iya, begitu Bu ya. Ini mungkin yang terakhir ini nggih Pak nggih, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini setelah kita lakukan coaching ini, apa tindak lanjut Pak? Mungkin tindak lanjut saya itu akan membuat program pembelajaran yang nantinya kurang dan kelebihan saya di mana biar saya bisa memenuhi itu semua. Seperti itu Bu. Seperti itu nggih Pak nggih. Alhamdulillah Pak nggih, Pak Bagus ini sudah menemukan solusinya semuanya. Ini saya sudah waktunya mungkin tinggal 10 menit ini Pak Bagus nggih. Semoga dari obrolan kita kali ini tentunya saya juga bisa mendapatkan hal yang bisa saya petik dari Pak Bagus. Siap Bu ya. Pak Bagus nantinya bisa mendapatkan penilaian yang bagus dari pengawas dan tidak mendapatkan kritik lagi nih Pak. Iya begitu Bu. Tentunya. Ya. Bagus sudah menemukan solusinya atau langkahnya dan strateginya semuanya. Saya pamit dulu nggih Pak nggih. Semoga Pak Bagus lebih bagus lagi ke depannya nanti. Ya, amin Bu, amin. Terus bisa menjadi guru guru teladan dan guru berprestasi Pak. Amin Bu, amin. Pak Bagus ini menginspirasi saya ini Pak. Yang dulu nggih Pak nggih. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya kali ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik adalah kemitraan antara coach dan coachee sesuai alur cerita. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ini yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan keraguan-keraguan dalam memberikan pertanyaan kepada coachee. Yang ketiga, Pak, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Itu menurut saya, Pak, menghadirkan diri sepenuhnya agar lebih bisa fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coaching. Terakhir ini Pak, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi terus berlatih untuk mengcoaching agar dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bisa melaluinya bersama. Walaupun ada kendala 1-2 bagi kita tidak jadi masalah. Oke, Ibu bisa kita balik ke room utama ya, siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.